Ibu minta satu orang dari kalian pimpin kita dalam doa. Semuanya sudah berdoa? Sudah. Oke. Kita presentasi dulu. Siapa-siapa yang tidak hadir hari ini? Siapa? Claudia. Claudia kenapa? Oke. Claudia saja yang tidak hadir ya. Oke. Sekarang pembahasan kita pada hari ini itu tentang keberagaman budaya yang ada di Indonesia, terkhususnya di Manggarai ini. Siapa yang sudah pernah dengar sebutan budaya? Pernah? Pernah semua toh? Tidak ada yang tidak pernah. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini, saya mengharapkan semua peserta didik bisa mengidentifikasi, menjelaskan ciri-ciri dan menganalisis pentingnya keberagaman budaya Indonesia, khususnya di Manggarai. Oke, Ibu mau tanya dulu. Tadi semuanya sudah pernah dengar tentang kata budaya. Apa yang kamu tahu tentang budaya itu? Atau sebelum masuk ke situ, Ibu mau tanya lagi. Siapa di sini yang pernah mengikuti kegiatan-kegiatan adat di kampung? Siapa yang pernah? Semua. Contohnya kegiatan apa? Contohnya perkawinan. acara perkawinan. Ada lagi yang nanti? Caci. Oke. Kakak Priska. Acara apa ini Bu? Acara apa? Oke, dandi. Dan masih banyak lagi acara-acara yang biasa kita jalankan di Manggarai ya, atau kita punya acara-acara adat, masih banyak lagi. Kemudian Ibu mau tanya lagi, ada yang pernah atau tidak menciptakan sesuatu, kemudian orang lain mengikuti hal itu? Misalnya kamu ciptakan lagu, kamu ciptakan puisi atau karya apa saja, terus kamu punya karya itu ataupun permainan ya, terus kamu punya karya itu ditiru oleh banyak orang dan itu terus berlanjut. Siapa yang pernah? Ayo, tidak ada? Oke, jadi kekayaan budaya bisa perhatikan ke depan. Kekayaan budaya itu adalah hasil ciptaan manusia, hasil ciptaan kita sendiri ya. Ya Ibu. Dan budaya itu mencerminkan nilai, norma, kebiasaan, dan adat istiadat dalam kehidupan masyarakat. Dan budaya ini sifatnya turun-temurun. Betul atau tidak? Kenapa kok dikatakan bahwa budaya ini bersifat turun-temurun? Ada yang bisa? Ayo. Kenapa dikatakan budaya bersifat turun-temurun? Ada yang tahu? Iya. Karena budaya itu sebuah warisan yang konteksnya itu bisa diturunkan kepada anak atau cucu dan turunan. Oke, tepuk tangan dulu untuk kakak sini. Nanti kalau Ibu bilang tepuk apresiasi, kalian harus jawab sambil tepuk tangan. Misalnya saya bilang tepuk apresiasi, jawabnya wes mantap, wes mantap. Saja, bisa? Oke, ada lagi saya kakak Sia. Kenapa dikatakan turun-temurun itu budaya? Ya. Karena dia warisan dari leluhur. Oke, karena dia warisan. Di Manggarai tadi, apakah tarian caci, dandi, dan masih banyak lagi, apakah itu diciptakan dan diturun-temurunkan dari nenek moyang? Iya. Betul? Oke. Baik, sekarang kita lanjut. Tadi kalian sudah melihat toh, seperti apa itu pengertian keberagaman budaya khususnya di Manggarai. Ada yang masih ingat tadi? Apa pengertiannya? Sudah tidak ingat? Oke, kamu ingat sejarah budaya itu sesuatu yang diciptakan oleh manusia dan dia bersifat turun-temurun. Contohnya caci tadi, kan tidak mungkin caci itu ada dengan sendirinya toh? Tidak mungkin. Nah, pasti ada yang menciptakan sehingga caci sampai sekarang itu masih kita gunakan atau masih kita
Oke, di gambar pertama ini Gambar apa? ini yang saya tuju ini. Gambar tarian caci. Apakah keberagaman budaya itu hanya satu saja? Tidak, yang namanya keberagaman berarti banyak ya, lebih dari satu. Kemudian yang kedua ini, ada yang tahu ini upacara apa? Di sini tuh tokoh-tokoh adat maupun masyarakat mereka mengelilingi ini. Apa ini namanya? Ada yang tahu? Ini combang, ini namanya combang ya. Terus kalau kita melaksanakan upacara atau tradisi di kita duduk di keliling combang, itu identik dengan tradisi apa? Caci. Peti. Oke, penting. Semuanya pasti pernah ikut acara penting. Kemudian keberagaman itu selain ada tarian, ada upacara adat, apalagi selain itu? Kan tadi katanya keberagaman berarti ayo. Oke, rumah ada. Ada tradisi apa misalnya? Oke, pakaian adat. Oke, suku dan masih banyak lagi. Seperti ini contohnya. Kamu pernah tidak semuanya rata-rata dari Manggarai itu? Oke, rumah adat orang Manggarai itu apa? Baru gendang. Semua pasti pernah lihat. Oke, seperti ini gambarnya. Kemudian ada pakaian adat Manggarai. Semuanya sudah tahu toh? Oke. Yang mau saya tanyakan sekarang, kan tadi semua tahu apa-apa saja keberagaman yang diciptakan nenek moyang dahulu dan diturunkan ke kita sekarang. Apalagi selain yang kalian sebut tadi? Oke, itu yang mau ibu tanyakan. Alat musik tradisional kita di Manggarai itu apa? Satu-satu yang pasangan. Oke, gendang, gong. Ada lagi kah? Terus? Oke, masih banyak lagi. Kalau gendang dan gong biasa digunakan pada saat apa? Pada saat acara caci dan masih banyak lagi ya. Kamu lihat ini video dulu. Semuanya perhatikan ke depan. Sudah ya? Sampai di situ dulu ya? Oke. Apa yang sedang mereka lakukan di video ini? Ada yang tahu? Yang tahu angkat tangan. Ya. Ya Reno. Menyanyi. Terus ada lagi? Ya Vicky. Ya. Oke. Apa ini Ron? Bata. Ada lagi? Memainkan alat musik. Oke. Jadi yang mereka lakukan ini yaitu menyanyikan lagu adat Manggarai, lagu tradisional adat Manggarai dengan menggunakan alat musik tradisional Manggarai. Ada yang benar tadi? Lagu adat Manggarai itu apa? Bata, benar sekali. Kalau ada acara-acara adat itu, upacara-upacara adat, pasti orang tua atau tua-tua adat itu menyanyikan lagu khas Manggarai atau biasa kita sebut bata dengan menggunakan alat musik tradisional kita yaitu gong dan gendang. Oke, selain itu ada yang tahu apa kita punya senjata tradisional? Saya Ya, ini tapi sini ibu korum. Korum. Oke. Ada lagi? Saya Bu. Apa yang katakan? Tombak. Oke. Beda korum dengan tombak, Mbak. Sama. Ya, Indonesia yang tombak. Bahasa Manggarai. Ada lagi? Ada lagi yang tahu? Semuanya sudah pernah lihat belum? Iya. Sekarang sudah lengkap toh. Itu hanya digunakan pada acara-acara tertentu sudah. Oke, jadi seperti ini ya. Seperti ini bentuk korum atau tombak tadi. Ini bentuknya supaya kamu tahu. Ini tadi apa? Kalau ini? Oke.
supaya kamu tidak bosan. Masih ada yang main sendiri, masih ada yang kerja-kerja yang aneh-aneh, tidak ada yang dengar jelas. Kita goyang Ibu. Oke, kita goyang ya. Siapkan diri dulu, kita deh. Sekarang yang di bagian sebelah sini berhadapan dengan yang sebelah sini. Coba kakak ambil dua orang sini, kesini dulu. Dengan Reno ya. Bapak, coba saling berhadapan. 1, 2, 3. Tiki bang, tiki bom, tiki bom. Ke depan, Reno maju ke depan. Tiki bom, Reno maju ke depan. Tiki bom, tiki bom, Tiki bang, tiki bu. Tiki boom. Ya. Sambil pinggul ya. Oke, sudah ya. Baiklah. Oke. Kalau perhatikan ke depan ya. Bukan guru yang rugi nanti kalau kamu tidak dengar penjelasan, tapi kamu sendiri. Oke, kemudian selain pengertian tadi, ada yang namanya ciri-ciri dari kekayaan budaya, khususnya kita yang mengenai. Yang pertama adalah yang bisa baca di depan. Ya, ya, Kakak Fira. Ciri yang pertama itu apa? Ciri yang pertama itu diciptakan oleh masyarakat secara turun-temurun, dan yang kedua, oke, yang pertama diciptakan oleh masyarakat secara turun-temurun. Tadi sudah dijelaskan di bagian itu. Kalau ada misalnya seperti yang saya bilang tadi, ada lagu, ada puisi, tarian atau apapun yang diciptakan oleh orang lain, kemudian dia itu turun-temurun, berarti itu yang dinamakan keragaman budaya. Kamu juga bisa menciptakan keragaman budaya bagi Indonesia, khususnya di Manggarai. Kemudian yang kedua, kekayaan budaya itu bisa berupa benda maupun non benda. Tadi kekayaan budaya yang berupa benda itu apa saja? Gerabati, gendang, ada gong, terus apa tadi? Senjata tradisional tadi ya, dan banyak hal lain. Kemudian ada yang berupa non benda. Apa itu kira-kira ya? Sagu, daerah, apa tadi daerah? Bata, apa lagi? Tarian daerah. Oke, ternyata kamu sudah pintar semua. Masih banyak yang fokus. Kemudian ciri-ciri yang lain dia memiliki nilai estetika. Apa itu nilai estetika? Nilai keindahan. Oke. Sebagai anak negara ini, kira-kira dari kita punya keberagaman budaya, apa yang mempunyai nilai estetika? Ya, apa? Pakaian adat. Ya, Kakak Bati. Motif di kain soke, Bu. Motif di kain soke. Ada lagi? Ya, Kakak Ayu. Apalagi nilai estetika budaya Manggarai? Kebaya. Oke, Ekos. Sapu Barimelo. Oke, siap. Selendang. Kalau kalian saksi ada tidak nilai estetika? Ada tuh.
nilai sejarah. Apa itu yang dimaksudkan nilai sejarah dari keberagaman budaya? Ada yang tahu? Memiliki asal-usul itu. Oke, memiliki asal-usul. Ada lagi? Ya, Kakak Ayu. yang selalu diturunkan kepada generasi penerus. Oke, ya. Kakak Lati. Memiliki makna tersendiri, Bu. Memiliki makna tersendiri. Selain itu, memiliki nilai sosial. Seperti apa memiliki nilai sosial? Ayo, siapa yang bisa? Ya, Kareno. Kebersamaan. Oke, kebersamaan. Masih banyak lagi. Tadi kita tepuk tangan untuk yang sudah menjawab. Tepuk apresiasi. Wes mantap. Wes mantap. Oke, ciri-ciri yang terakhir itu menjadi ciri khas suatu daerah atau suku. Ciri khas daerah atau suku ini seperti apa ya? Seperti yang kita ketahui, apakah tarian caci dan baka itu ada di Bali? Tidak ada. Apakah gong dan gendang itu jadi alat musik di daerah lain, misalnya di Jawa? Tidak ada. Ada, tapi itu bukan alat musik tradisionalnya mereka. Oke? Oke, selain itu dan masih banyak lagi. Bukan hanya di Manggarai saja. Di pembelajaran selanjutnya itu kalian sendiri yang mencari tahu kira-kira keberagaman budaya yang di luar Manggarai ini apa saja. Iya, Bu. Oke, kemudian ada yang dinamakan manfaat keberagaman budaya. Apalah gunanya ada suatu hal yang diciptakan nenek moyang dan turun temurun, tapi tidak ada manfaat. Ya, kalau menurut kamu penting tidak keberagaman budaya di Manggarai ini? Penting. Penting. Oke, manfaat yang pertama itu memperkaya budaya nasional. Budaya nasional ini keseluruhannya ya, untuk semua keberagaman yang ada di Indonesia. Tapi karena kita hari ini bahas tentang dari Manggarai, jadi manfaat pertama memperkaya budaya. Caci ini sudah terkenal seluruh Indonesia bahkan internasional. Tahu toh? Oke, sudah terkenal. Itu manfaat dari keberagaman budaya yang pertama dari Manggarai, yaitu memperkaya budaya. Jadi semakin dikenal. Misalnya kalau orang di luar Manggarai bertanya, tarian caci ini dari mana sih? Pasti orang jawab, tarian caci itu tarian khas dari Manggarai. Kamu bangga tidak? Bangga. Kemudian menemukan cinta tanah air. Kenapa dikatakan menemukan cinta tanah air? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Oke, dikatakan menemukan cinta tanah air yang dimana dari semua keberagaman itu kita menekuni, terus kita menjaga, melestarikan kebudayaan kita masing-masing ya, di daerah kita masing-masing. Itu termasuk cara kita menumbuhkan sikap cinta tanah air. Oke. Kemudian yang ketiga manfaat keberagaman budaya, daya tarik wisata. Daya tarik wisata. Kamu pernah lihat tidak kalau kita di Manggarai sedang menyelenggarakan caci, kamu pernah lihat tidak ada orang-orang dari luar yang datang nonton? Pernah toh? Pernah toh? Pasti saya main teriak, wah keren, apa segala macam dengan berbagai reaksi yang mereka punya. Oke? Kemudian yang terakhir meningkatkan toleransi. Coba meningkatkan toleransi yoga. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada? Meningkatkan toleransi. Nah, meningkatkan toleransi ini seperti contohnya kita di Manggarai tadi kan ada yang dinamakan tarian caci. Kemudian di luar Manggarai ada tarian apa? Yang kamu tahu di luar Manggarai itu apa? Tarian apa? Tarian cebong dari mana? Tarian Ya, Reno. Tarian desa dari mana? Dari provinsi Bali. Ada lagi? Zaki dari Jawa. Kita ambil yang dekat-dekat saja. Zai dari
Jawa. Oke. Meningkatkan toleransi, apa hubungannya antara saksi dengan Jaiba Jawa yang berkaitan dengan toleransi ini? Oke, ada lagi ya kawan? Hah? Fokus ke sini dia nih. Oke, jadi benar tadi yang dikatakan oleh teman-teman kalian bahwa meningkatkan toleransi itu bagaimana cara kita menghargai saudara yang sama tahu, bukan hanya antara kita, bukan hanya antara saya dengan kamu, saya dan kalian, tapi bagaimana cara kita menghargai orang punya keberagaman budaya, orang punya kebiasaan, orang punya adat. Tidak boleh kita tidak boleh kita menghina misalnya, Jai itu begini-begini, lebih bagus ini dari Caci. Tidak ada. Semuanya punya nilai keindahan, punya nilai yang lain-lain yang saya jelaskan tadi itu. Mereka punya nilainya masing-masing. Jadi tidak ada yang lebih bagus, tidak ada yang lebih buruk. Jadi itu yang dinamakan meningkatkan toleransi. Oke, selanjutnya. Baik, Setelah kita mempelajari keberagaman budaya, tentu ada sikap atau perilaku kita yang perlu kita tanamkan dalam diri. Coba, yang bisa baca di slide ini, coba satu orang. Ya, silakan Kak Beatrice. Sikap terhadap keragaman budaya. Yang pertama itu menghargai perbedaan, kedua tidak menghina budaya lain, ketiga melestarikan budaya, keempat menjaga persatuan. Baik, yang di bagian pertama menghargai perbedaan. Tentu sikap ini perlu kita tanamkan dalam diri kita dalam menghargai kebudayaan. Misalnya kita bisa menghargai kebudayaan orang lain. Misalnya banyak pengunjung atau mungkin yang sekarang berdomisili di Ruteng misalnya. Tentu ketika mereka merayakan upacara adat atau hal lain, tentu kita harus perlu menghormati dan menghargai budaya perbedaan budaya tersebut. Nah, ada pula contoh yang perlu kita tanamkan dalam diri kita untuk menghargai perbedaan tersebut. Yang tahu angkat tangan. Contoh yang perlu kita tanamkan agar bisa menghargai perbedaan tersebut. Misalnya contoh yang tersusun dalam kehidupan sehari-hari kita. Misalnya kita bertemu atau melihat ketika ada upacara adat dari orang lain, misalnya di luar negara ini. Apa yang perlu kita lakukan? tidak Menjaga, tolong Vina, menjaga ketenangan, menjaga kesatuan, menjaga persatuan. Iya, tepat. Apalagi yang lain? Mungkin ada yang bisa menjawab. Cara menghargai budaya orang lain. Menghargai, ya. Maksudnya cara kita Menghargai budaya orang lain. Iya, tidak menghina. Terus apa lagi? Kakak saya Ikut berpartisipasi, Bu, kalau bisa. Tidak meremehkan. ada lagi? Saya Bu. Ya, coba kakak. Kalau misalnya ibu tetangga kita punya acara dan mereka itu berbeda budaya dengan kita, mungkin kita bisa berpartisipasi dalam mengikuti acara itu, acaranya mereka kayak ibu. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, yang paling penting cara menghargai perbedaan dalam kebudayaan kita ini agar budaya kita juga dapat diakui oleh orang di luar negara ini. Yang pertama itu jangan pernah menolak misalnya mereka memberi makanan tradisi, makanan khas dari budaya mereka. Nah, kita jangan seakan-akan menolak atau jangan terlalu menunjukkan bahwa kita tidak suka, tapi kita harus menghargai dan menerimanya.
acara di kampung itu ada acara begitu. Nanti upaya yang kita lakukan itu untuk melestarikan adat tersebut berarti menjaga. Ya, terima kasih Bukan Surya. Coba Kamarti. Kalau misalnya kayak Ibu, dalam pendidikan itu kan sekarang ada hari di mana kita itu pakai pakaian adat. Menurut saya itu salah satu cara melestarikan budaya, khususnya pakaian adat. Iya. Cakap Vina, cepat. Caranya itu kalau misalnya ada ini kayak Ibu, apa sih namanya, pergelaran acara seni, jadi kita bisa melestarikan itu dengan menampilkan yang ciri khasnya budaya kita sendiri. Terima kasih untuk kalian. Tepuk salam ketiga tuan yang sudah menjawab. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Ya. Lalu upaya yang perlu dilakukan juga ada menjaga persatuan. Di mana kita itu wajib menjaga persatuan untuk menjaga kebudayaan kita juga. Misalnya, jangan pernah menganggap budaya kita ini tinggi atau lebih baik dari budaya-budaya lain. Tetapi usahakan kita hanya perlu melestarikan budaya kita ini agar kita setara dengan budaya-budaya di luar negara juga. Oke, apakah materi yang sudah saya dan Ibu jelaskan tadi sudah paham semuanya? Iya. Nah, sekarang kita akan membagikan lembar kerja. Kita harus wajib mengerjakannya. Oke? Bisa? Silakan. Oke, bagi dua kelompok ya. Di sini ada 2 lembar LKPD. Nanti kalian kerjakan, kami pantau kalian kerja dan harus sampai selesai. Oke? Tidak ada yang tidak kerja, semuanya harus ikut diskusi. Ya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2. Ya, kerja sudah. Kerja sudah. Yang lain, kerja ya. Karena waktu kita sudah tidak cukup, sekarang bel pulang toh. Ibu harap kalian kerjakan tugasnya tadi di rumah. Harus kerja kelompok, tidak boleh hanya satu orang saja yang kerja. Oke, sebelum pulang, Ibu mau tanya dulu. Siapa yang bisa menyimpulkan kita punya materi hari ini? Ya. Saya Bu. Ya, dengan ego berdiri. Ya, ayo maju-maju. Dari materi yang sudah Ibu jelaskan tadi, saya menyimpulkan bahwa kita perlu menjaga budaya-budaya kita, terutama budaya kita yang ada di Manggarai. Kita perlu merawat dan melestarikannya agar terus berkembang dan terus ada di muka bumi ini. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ya, terima kasih tadi. Ya, terima kasih. Kita tidak boleh memisahkan sikap etnosentrisme atau mengedepankan budaya sendiri. Terus alat kita ini, alat apa sudah namanya, alat musik Manggarai kayak Ibu, ada gendang dan gong, terus tarian dan tarian caci. Di mana di caci itu juga ada kesenian. Oke, sudah. Tepuk tangan dulu. Terima kasih. Ibu harap dari teman-teman kalian tadi, dari utusan teman-teman yang laki-laki dan teman-teman perempuan itu mewakili semua yang ada dalam kelas ya. Berarti semuanya sudah paham. Iya. Sejauh ini semuanya sudah paham. Jadi kesimpulan dari materi kita pada hari ini bahwa kekayaan budaya itu aset bangsa yang harus kita jaga dan dilestarikan. Bisa? Kita harus bisa menjaga kita punya keberagaman budaya dan sebisa mungkin hal-hal kecil kita melestarikan kita punya budaya, khususnya yang ada di Manggarai. Oke, pembelajaran kita sampai di sini. Ibu harap semoga kedepannya
mendengarkan pendapat teman. Oke, jadi pertahankan sikap-sikap kalian yang saat ini. Semangat belajar dan rajin datang sekolah. Oke, sebelum pulang, ada yang punya yel-yel? Ya, ayo, sekaligus bikin doa sebentar. Pulang. Ya. Ayo Nenek Gol. Ayo berdiri, yuk. Yuk. Ayo. 1, 2, 3. Sebalik. Marilah berdoa dan membaptikan dalam Yesus. Amin. Bersilah Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, terima kasih. Terima kasih karena kami dari kelompok 1 tadi sudah melaksanakan simulasi mengajar dengan materi keragaman budaya Indonesia. Waktu selanjutnya saya berikan kepada teman-teman untuk memberikan penilaiannya terhadap hasil simulasi kami tadi. Ya. Baik, terima kasih masukan di kelompok 1. Pada saat proses pembelajaran tadi dari kami kurangnya untuk meningkatkan literasi peserta didik. Maksudnya mungkin ada 1 atau 2 kali bisa begini tadi. Ayo siapa yang bisa baca di LCD, mungkin bisa ke depannya lebih banyak lagi untuk siswa untuk suruh untuk membaca. Mungkin itu saja dari saya sekarang. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih kepada Kak Santri atas penilaiannya. Waktunya saya berikan kepada Kak Wati. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Di sini di bagian pra pembelajaran tadi dari kelompok 2, kami kelompok 2 merasa kalau kelompok 1 tadi belum melakukan kesepakatan kelas di awal pembelajaran, dan di sini itu merupakan suatu poin penting yang sebenarnya. Terus yang kedua itu penguasaan materi. Kalau dari pemateri pertama tadi kakak Utik itu sudah bagus, sangat bagus. Kalau dari kakak pemateri kedua pasti, maaf agak sedikit kurang. Contohnya tadi pada saat sikap-sikap yang harus diambil itu hanya poin 1 saja yang dijelaskan contohnya, sedangkan yang lain itu tidak dijelaskan, lalu di skip ke materi selanjutnya. Itu yang kurang kan. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin diberikan masukan. Saya silakan kepada Kakak Vina. Baik, dari saya. Jadi terima kasih untuk kelompok yang sudah simulasi mengajar tadi. Yang sini yang saya apresiasi yaitu tentang penguasaan materinya sudah bagus, tetapi yang di penguasaan kelas yang masih kurang karena di depan dari teman-teman sudah menjelaskan materi, tetapi teman-teman yang lain ada yang sibuk sendiri dan tidak mendengarkan penjelasan. Makanya tadi kan pas kita ini ada melakukan permainan, ada yang salah terus maju ke depan, dan itu tadi karena kurang perhatian dari teman-teman yang lain terkait dengan simulasi tadi. Terima kasih kepada Kakak Arni. Baik, terima kasih. Karena di sini materinya tentang budaya, bagus kalau misalnya memang tadi ada menggunakan media video, tetapi di sini hanya memperkenalkan satu kesenian, yaitu menyanyi dengan menggunakan alat musik. Alangkah baiknya ini sebagai refleksi kita semua juga menggunakan media video itu lebih menarik. Misalnya di dalam video itu tercantum tarian caci, terus ada tarian-tarian yang memang sudah menjadi tarian dasar di daerah Manggarai sehingga terkesan menarik saat proses pembelajaran. Itu saja. Terima kasih. Mungkin ada lagi yang ingin memberikan masukan. Baik, terima kasih. Saya hanya ingin memberikan masukan berkaitan dengan materi tadi, karena materinya berkaitan dengan keberagaman budaya, tuh. Otomatis yang perlu dijelaskan di dalamnya berkaitan dengan keragaman budaya mulai dari suku,
suku ras dan yang lain. Terus yang perlu saya memberikan masukan di sini, seharusnya kalau boleh di awalnya tadi harus menjelaskan keseluruhan dari budaya di Indonesia. Habis itu baru dikaitkan dengan budaya di Manggarai. Mungkin itu saja masukan dari saya. Saya ingin memberikan masukannya. Tidak ada. Oke baik, terima kasih atas masukan yang diberikan dari teman-teman. Jadi inilah kami juga merasa masih belum memiliki keahlian dalam mengajar. Jadi kita sama-sama belajar saja. Terima kasih. Terima kasih.